memang dia bisa membuktikan dan membuat orang-orang yang punya ulah tadi itu dapat hukuman setimpal, ya gue dukung lah. Tapi kalau cuman ngomong doang, keluarin urat, bikin ribut sana sini, ngapain? Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Kalau dia sekarang ngaku banyak pelanggaran zaman dulu, kenapa dia tidak teriak? Karena apa? Dia lebih menilai gaji yang miliaran. Jadi mengenai Ahok, siapapun kau akan saya lawan. Saya tidak menyalahkan dia kalau bukan karena dia cuap. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Dia tahu nggak? Kalau memang dia tidak tahu sama sekali itu, padahal itu korupsi besar-besaran, itu kegagalan komisaris utama. Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan guys ya. Oke, video kali ini aku mau ajak kalian untuk melihat tanggapan dari Hotman Paris ya tentang video Ahok yang sekarang lagi ramai banget diperbincangkan guys. Dimana Pak Ahok ini kita tahu bahwa ex-komisaris utama Pertamina ya, terkait dengan kasus sekarang yang sedang ramai yaitu korupsi di lingkungan Pertamina. Ya wajar kalau beliau angkat bicara mengenai kasus tersebut, dan di situ di video tersebut Pak Ahok terlihat marah-marah gitu ya, terkesannya seperti itu, padahal enggak. Kita tahu bahwa Pak Ahok itu memang modelan bicaranya seperti itu, apalagi dihadapkan dengan hal-hal yang sangat serius sekali. Dan di video tersebut juga Pak Ahok mengatakan bahwa dia siap untuk dipanggil Kejaksaan Agung. Dan dia juga sudah mengantongi data-data tanpa harus berlama-lama. Kita langsung gaskan aja tanggapan dari Hotman Paris seperti apa guys ya. Mana lu Mahasewa, kok nggak mau turun ke jalan kalian-kalian ini? Diperkirakan hampir 1 kuadriliun ya total kerugian negara akibat korupsi Pertamina. Mana lu Najwa Shihab, mana peringatan darurat lu, mana media lu yang provokator itu? Ayo provokasi lagi biar semua rakyat turun ke jalan untuk menuntut disahkannya undang-undang perampasan aset. Berani nggak? Ya enggak lah, orang nggak ada dorongannya, nggak ada duitnya. Kalau aja kita fokus disahkannya undang-undang perampasan aset, koruptor itu udah pada gigit garis sekarang. Tapi apa? Kalian malah mendukung mereka, menolak efisiensi. Ayo demo, turun ke jalan. Mana kalian tuntut itu DPR untuk membuat undang-undang tentang hukuman mati untuk para koruptor. Berani nggak? Nggak cuma koruptornya aja, tapi sekeluarga dihukum mati karena ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit yang turun-temurun diturunkan dari zaman Belanda, dari zaman Londo Ireng. Sejarah itu dibuat pemenang, kita selama ini dibodoh-bodohin. Belanda nggak seburuk itu, kita dijajah sama bangsa kita sendiri sampai sekarang. Atau demo si Puan untuk sahkan undang-undang perampasan aset. Kalau tidak, dipecat aja. Nah gimana? Setuju nggak kalian? Oke, perkara gue ngebahas tentang kasusnya korupsi Pertamina yang kita tahu semua itu luar biasa fantastisnya. Hampir 1 kuadriliun, 986,5 triliun. Dan ketika gue ngerespons adanya statement daripada seorang ex-komutnya Pertamina yang ngomong dia punya data, dia punya bukti yang bisa menjarain orang-orang, gue ngerespons, why now gitu, kenapa baru sekarang lo ngomong? Gue serang sama ajar Ateng Jer, Pertanyaannya gitu bayar ya, hasil pertama keoplosan juga, iya kan? Ya serah kata lu aja deh ya. Gue marah, gue nggak terima, gue komentar tentang apa yang terjadi di masalah Pertamina ini, karena gue ngerasa gue nggak terima duitnya rakyat dimalingin sama orang-orang itu, dan gue ngerasa gue ditipu. Sama ini gue beli Pertamax, bejir, gue bayar Pertamax, dan kalau misalnya bener itu dioplos, lu bayangin kerugian di mereka-mereka yang pakai Pertamax. Pikir, adalah lagi yang komentar kayak gini nih, liatin ya, lu nggak paham hierarkinya, si Ahok itu kan komisaris bukan direksi, mana bisa pecat. Nih gue udah kasih tupoksinya loh nih, tupoksi Tugas daripada seorang komut utama. Dan kata pun ya, kalau misalnya seorang Ahok kagak bisa mecat siapa-siapa, ya untuk ngebongkar korupsi itu nggak mesti mecat kan. RUPS buat apa juga? Ininya dipakai, tolong please. Dan kalau gue ikutin logika lu berpikir ya, ini terus apa nih? Apa yang disampaikan Ahok? Ancam pecat Rifa. Terus berarti yang nggak paham tupoksi sama kewenangan siapa? Ada lagi nih, ajarnya Ateng nih, ngomong kayak gini, Ahok udah kor-kor di 2020, malah Andre Rosiade itu malah ngomongin Ahok bikin gaduh, ya kan? Iya, lalu pikir aja ya, kalau orang cuma cuap-cuap, kor-kor, weh di sana ada maling, weh di sana ada maling, tapi kagak tunjukin bukti. Buat apa? Lu tunjuk di sana ada maling, udah dilihat sama orang kagak ada apa-apa.
Kalau lu nggak bisa kasih bukti, ya udah dibilang bikin gaduh lah, bikin ribut aja. Coba kalau misalnya pada saat itu, si aku langsung keluarin bukti, Rosiade pun hijab. Coba dipikir pakai logikanya. Apalagi nanti alasannya Mulyono ini itu. Kalau udah ada bukti Mulyono pun diam hijab, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya yang paling penting tuh tunjukin bukti. Jangan kayak Hasto bersumpah bahwa nama Tuhan walaupun tanpa bukti. Kacau. Dan bicara tentang macan ompong, macan sejati, dan macan sirkus ya. Terus di situ tuh dia pada saat itu jadi komut tuh sekian lama ngapain aja? Coba tupoksinya komut baca sekali lagi ya. Baca tupoksinya komut gitu ya. Kalaupun dia nggak punya tupoksi sebagai komut, dia orang biasa. Kalau dia punya bukti, gampang aja. And then mostly throw to the media. Ya. Sekarang nih, dari zaman 2015 juga media dia udah cor gitu ya. Lu pikir tempe sama terasi apaan? Dan gue juga mau komen kayak gini nih. Seorang Ahok itu mundur dari Pertamina karena udah gak ada kecocokan di dalam Pertamina, udah tahu bobroknya Pertamina dan gak bisa ngatasin bla 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 bla. Intinya, si Ahok keluar karena udah gak sejalan dengan idealisme ataupun apapun yang terjadi di Pertamina. Hey, buka mata, please lihat rekam jejak ya. Kita semua tuh tahu bahwa seorang Basuki Cahayapurnama mundur dari Pertamina, mundur jadi komisarisnya Pertamina atas perintah Mama. Dan itu diafirmasi oleh mereka berdua karena mereka beda pilihan politik. Karena Ahok itu pro sama Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Udah, kalau mau lihat lagi tuh banyak rekam jejaknya. Dan dalam hal ini, kalau lu pikir gue gak suka sama Ahok, gue akan mojokin Ahok karena dia PDIP, lu salah bro. Kalau memang seorang Ahok punya bukti, gue dukung. Dukung kenapa? Ya, karena kita nih para rakyat, uangnya dimaling, kita ditipu sama orang-orang yang di sana itu yang kurang ajar tuh ngoplos ini itu. Dan kalau memang dia bisa membuktikan dan membuat orang-orang yang punya ulah tadi itu dapat hukuman setimpal, ya gue dukung lah. Tapi kalau cuman ngomong doang, keluarin urat, bikin ribut sana sini, ngapain? Dan pertanyaan gue satu lagi, kenapa baru sekarang gitu loh, setelah udah ditangkap sama Kejaksaan Agung? Dulu kemana aja? Kenapa kalau misalnya dia udah tahu dari zaman Bahola ada orang korupsi, dibiarin? Dan karena dia ngebiarin itu, negara rugi sampai 1 kuadriliun. Pahamin tuh ya, ini diasah. Please, makan protein lebih, kurangin karbo, kebanyakan para karbo. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran. Benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik. Terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu. Ya, malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun, ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu gak ada apa-apanya kok. Halo manusia-manusia songong yang marah gara-gara gue mengkritik Ahok. Ahok itu komisaris utama. Komisaris utama itu tugasnya berhak memecat sementara direksi, berhak melakukan pemeriksaan apapun. Ya. Jadi kalau ada penyelewengan besar di Pertamina, komisaris tidak tahu. Setidak-tidaknya sekarang ini jangan cuap-cuap di media seolah-olah dia tidak salah. Ada 2 jenis kesalahan ya, bisa karena gagal melaksanakan tugasnya atau lalai, atau memang tahu tapi tidak diproses.
Saya tidak tahu mana yang benar, tapi komisaris tugasnya adalah mengawasi. Kalau sudah pelanggaran besar seperti itu, kalau di Jepang itu langsung mengundurkan diri. Karena apa? Tugasnya mengawasi. Kalaupun dia merasa tidak bersalah atau memang dia tidak berani waktu itu membuka, setidaknya sekarang jangan cuap-cuap seolah-olah dia bersih, seolah-olah dia hebat. Kalau dia sekarang ngaku banyak pelanggaran zaman dulu, kenapa dia tidak teriak? Karena apa? Dia lebih memilih gaji yang miliaran. Jadi mengenai Ahok, siapapun kau akan saya lawan. Saya tidak menyalahkan dia kalau bukan karena dia cuap. Harusnya diam aja, karena semua pelanggaran tersebut terjadi pada saat dia sebagai pengawas, yaitu komisaris utama, pengawas. Itu sama saja kayak kepala sekolah, tidak tahu terjadi apa yang di dalam kelas bertahun-tahun. Kalaupun dia tidak tahu, dia tidak salah, tapi gagal dalam tugas. Jangan sekarang seperti seorang pahlawan. Ya, Ahok tetap aku tentang. Hai kau, jam terbang saya dalam bidang undang-undang PT sudah hampir 40 tahun. Seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi untuk sementara, baru kemudian dibawa ke RUPS. Seorang komisaris berhak melakukan pemeriksaan apabila ada pelanggaran apapun, apalagi kalau ada indikasi pelanggaran mega permainan campur-campur bensin di Pertamina. Tapi apa yang terjadi? Ahok itu adalah ketua Dewan Komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun. Baik ke DPR mau kemana pun. Gak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Saya mengutuk korupsi tersebut. Tapi kalau ada orang seolah-olah kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Halo warga Indonesia yang mungkin punya hati, tapi sebagian tidak punya otak. Pertanyaan kepada Ahok hanya satu, jangan pelebar kemana-mana. Pernah nggak dia selama berapa tahun menjabat sebagai komisaris utama, pengawas induk dan anak perusahaan? Pernah nggak dia mencurigai ada pembuatan minyak murah, bensin murah menjadi bensin mahal? Pernah nggak? Itu fokusnya. Bukan seperti sekarang dia ngomong sana sini manajemen. Pernah nggak? Ya, kalau dia bilang pernah, maka pertanyaannya kepada siapa dia pernah melapor? Biar kita demo habis-habisan. Kalau waktu dia jadi komisaris, dia sudah mencurigai bensin murah dirubah menjadi bensin mahal. Benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Kalau benar ada, kita mendukung Ahok. Tapi ini kan tidak ada. Sekarang ini dia ngoceh sana sini tentang direksi, kalau saya jadi dirut ini. Poinnya bukan itu. Tapi fokus kepada tindak pidana itu. Dia tahu nggak?
Kalau memang dia tidak tahu sama sekali itu, padahal itu korupsi besar-besaran, itu kegagalan komisaris utama. Suka atau tidak, tahu atau tidak, harus dianggap bersalah karena dia dibayar miliaran tiap bulan upahnya. Oke, salam Hotman Paris. Kita sudah melihat videonya guys ya, bagaimana tanggapan Hotman Paris dan teman-teman kreator lainnya terhadap video dari Pak Ahok yang sekarang ramai banget diperbincangkan. Ya, kenapa baru sekarang munculnya seperti itu, bahwa dia memegang data, dia memegang bukti seperti itu. Kenapa tidak sebelumnya diungkap seperti itu? Apakah beliau ya Pak Ahok ini pernah ingin mengungkapkan tapi tidak didengar atau seperti apa gitu ya, kita juga nggak tahu. Dan kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita lihat mengenai tanggapan dari Pak Hotman Paris terhadap video Pak Ahok yang sekarang lagi ramai sekali ya? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.